Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengawas, perkenalkan nama saya Harda Da'aliwa SPDI, guru di SMP 1 Suawa Timur sebagai guru mata pelajaran agama. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712501110. Saya membuat video UKIN dengan materi ghibah. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi hari ini marilah kita membaca doa. Doa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua hadir. Ya. Kesiapan untuk buku agama. Ada yang bawa buku agama? Iya. Semua bawa, tolong dibagi buku paket. Mana ketua kelas? Sekarang materi yang kemarin masih ingat? Masih. Siapa yang ingat materi yang kemarin? Materi kemarin itu tentang apa? Tentang tugasnya malaikat itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Malaikat rakib mencari amal baik, malaikat adil mencari amal buruk. Aplaus dulu. Terus kita masuk di tujuan pembelajaran. Kan di sini sudah ada tujuan pembelajaran melalui apa ini? Melalui pelajaran video dan mengisi kelompok. Terus bersama-sama menyelesaikan sosial dengan hari di nanti sebentar kita akan jelaskan tentang ghibah. Tapi di sini kita akan tayangkan dulu videonya supaya kita paham tentang apa isi video, ya. Apa isi video tadi? Jadi ibu tayangkan, jadi kalian simak baik-baik apa yang di dalam video. Dan janganlah membujikan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil kopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia minta pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Kasian. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang ghibah semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Akhirnya ya terus mau disiksa. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali ghibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu ghibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak teror lagi orang. Biar gua kasih dalam aja deh. Waduh.
aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah menggunjing atau ngibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya lagi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Lagi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Baik, video tersebut apa arti ghibah? Berarti lebih jelasnya lagi Ibu putar tentang pengertian tujuan di sini pengertian ghibah. Memuji atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang. Ghibah itu kan kita mendapatkan dosa. Baik, ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Berarti agama Islam itu dilarang untuk menggibah. Kalau menggibah itu kan biasanya berkelompok kan? Ada kan yang berkelompok. Menjadi prasangka buruk. Ya bagaimana itu prasangka buruk? Pikirannya negatif. Terus tadi ya, apalagi tidak disertai bukti. Kalau bukti tidak pernah dibuktikan, sementara dia menceritakan, itu tidak baik. Ya. Apalagi kalau tidak ada buktinya, itu tidak boleh kita sembarangan bicara. Kalau itu apa? Daging apa? Daging saudaranya sendiri. Makanya jangan selalu menggibah. Lidahmu sendiri ya, tidak mudah ternyata dapat menyakiti hati, bahkan dia akan memberikan bekas yang mendalam. Orang harus dicatat oleh malaikat. Malaikat, aplaus dulu. Dan sebelum masuk diskusi, kita akan siapa yang bertanya tentang ghibah tadi yang Ibu sebutkan tadi. Saya, Oke. bagaimana cara menghindari ghibah? Bagaimana cara menghindari ghibah lagi yang bisa? Ya. Bagaimana konsekuensi dalam Islam bagi para ghibah? Bagaimana? Konsekuensi dalam Islam bagi para ghibah. Bagaimana? Konsekuensi dalam Islam bagi para ghibah. Bentuk kelompok itu ada menjadi ada tiga kelompok itu berarti dia terbagi berapa? Bisa 6 atau 7. Ya dengar yang kelompok satu Atrisia Gesia itu kelompok satu. Kelompok 2 Aisyah baru Rafa. Kelompok 3 coba kelompok 3 Siti dengan siapa ini? Nanti baru kelompok 3 kelompok 2. Bagaimana dampak negatif dari ghibah? Itu loh, baru habis dikasihkan nanti sama baru kumpulkan sama ibu. Ayo, nanti sebentar kita simpulkan nanti itu. Sudah? Itu yang kelompok berapa tadi? Kelompok 1 bagaimana dampak negatif dari ghibah? Maksudnya itu apa itu ghibah? Baru yang kedua pengertian ghibah. Yang ketiga bagaimana cara menghindari ghibah. Kan ada di buku paket, nanti kalian lihat di buku paket atau di internet. Mana kelompok yang lain?
berdoa, dan membantu orang lain. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Pas. Jadi, itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok Dua. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Artisya Forensik. Kesimpulan dari kami yaitu apa pengertian gibah. Gibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh pimpinan dari sambutan. Kesimpulan dari kami, setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari keburukan. Pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menghindari gibah? Jawabannya, berkumpul dengan orang soleh, menjaga lisan dan pikir positif, berintrospeksi diri, menghindari diri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang memuji saudaranya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa penyebab dari gibah dan bagaimana cara kita mengatasi orang yang tidak dapat tidak bergibah? Apa penyebab terjadinya gibah dan bagaimana cara kita mengatasi ketika mendapati orang yang sedang bergibah? Menghindari orang tersebut. Baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok disimpulkan yang tadi. Ya, kelompok itu disimpulkan. Kesimpulan kelompok 3. Menjaga lisan, berprasangka baik, meningkatkan kesadaran diri dan memilih lingkungan positif. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah kami dapat menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati seseorang yang menguji saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Jadi cara yang paling tepat untuk menjauhi dari kata gibah adalah melakukan introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Kesimpulan dari kami, setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari Sudah materi. Jadi materi yang kalian sempat tadi itu sudah benar berarti. Ada yang bertanya? Ayo silakan. Apakah termasuk gibah ketika kita diam tapi sekitar kita berbicara aib orang, lalu kita mendengarkan juga cerita itu? Apakah itu termasuk gibah? Iya, itu sudah termasuk gibah karena mendengar dan tidak. Kalau kita mendengar itu termasuk gibah. Jadi bicara aib orang. Makanya kita jangan sering membicarakan aib orang. Itu masalah gibah tadi. Siapa lagi? saya. Iya. Bagaimana pandangan Islam mengenai gibah? Kalau pandangan agama Islam itu kan ada di apa? Ada hadisnya ya. Tapi kan ada hadisnya dilarang untuk bergibah, dilarang untuk menceritakan aib orang lain. Baik, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu simpulkan karena ada pertanyaan dua tadi Ibu sudah jawab, jadi semua sudah paham
tentang gibah. Nanti kalau